Bab 10, Pesta. Damar memandang Lilia dan berkata dengan tulus, "Lilia, terima kasih, ya." Mata Lilia memancarkan kebahagiaan, namun dia segera memalingkan wajahnya. "Haha, kamu tahu caranya berterima kasih." Damar tidak keberatan dengan sikap Lilia yang seperti itu. Inilah Lilia yang dia kenal. Dia pun terkekeh. Apa orang-orang itu masih hidup? "Jangan khawatir, masih belum mati. Aku akan segera melaporkan situasimu kepada mereka," ujar Nidia menyeka air mata di sudut matanya. "Tugas ini akan jauh lebih mudah setelah menunggumu memulihkan ingatanmu." Namun Damar mencegahnya, "Jangan laporkan hal ini dulu. Bukankah kamu mengatakan ada seseorang di dalam Night Watcher yang ingin menggantikanku? Kalau begitu, aku akan mengejutkan mereka." Mendengar itu, Nidia mengangguk penuh semangat. Ini adalah gaya jagoan kita. Damar memutar lehernya dan berdiri. "Apa misi kali ini?" "Dia orang dari Holy Temple," ujar Lilia dengan tenang. "Bubalingga dan Dwiki, mereka sudah mati." Tatapan mata Damar memancarkan aura yang dingin. Jika Sisi dan Amelia melihat sorot mata Damar, mereka pasti akan merasa kaget dan tak percaya. Selama 3 tahun ini, Damar selalu bersikap rendah hati. Di mata mereka, Damar hanyalah orang yang bodoh. Tapi saat ini, ketika Damar mendengar kata Holy Temple, matanya yang dalam memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Damar menarik napas dalam-dalam, wajahnya muram. "Apakah tubuh White Tiger sudah ditemukan?" Lilia menggelengkan kepala dan mengerutkan dahinya. "Tidak, termasuk Inter, aku tidak berhubungan dengannya, jadi tidak tahu apa dia masih hidup atau tidak. Selain itu, tujuan Holy Temple ini adalah..." DDRRT. Ponsel Damar tiba-tiba berdering dan ternyata Clara meneleponnya. Dia langsung menjawab telepon itu. "Halo, Clara." Clara sedikit kaget mendengarnya. Dia tiba-tiba merasa Damar sepertinya telah sedikit berubah. Tapi dia tetap bertanya, "Kamu di mana? Aku sudah pulang kantor." "Kamu kan janji untuk menghadiri pesta bersamaku. Aku menjemputmu sekarang, ya?" Damar melirik langit senja di luar jendela. Butuh banyak waktu baginya untuk memulihkan ingatannya. "Oh, baiklah, tidak perlu menjemputku. Berikan saja alamatnya padaku dan aku akan segera ke sana," ujar Damar. "Baiklah, kalau begitu sampai jumpa di pesta." "Ya," ujar Clara. Dia langsung memberitahu Damar alamatnya, lalu berdandan dan bersiap untuk berangkat. Damar berpikir sejenak. Dia kemudian menatap Lilia. "Aku akan keluar sebentar. Berikan aku kuncinya. Aku tidak punya tempat tinggal sekarang. Aku akan pulang ke sini agak malam." Tanpa pikir panjang, Nidia langsung memberikan kuncinya pada Damar. Namun, Lilia mendengus dingin. "Jangan berikan padanya. Biarkan saja dia tidur di jalan." "Hah?" Nidia memandang wajah memelas pada Lilia. "Mana mungkin dia membiarkan orang terkuat ini tidur di jalanan? Dia tidak bisa melakukan hal seperti itu." Ternyata Lilia sangat keras kepala. "Kalau kamu memberikan kunci padanya, kamu juga tidak boleh tidur di sini." Setelah Lilia mengatakan itu, dia langsung kembali ke ruangannya. Nidia menatap Damar dengan canggung. Damar hanya tersenyum pahit. "Tidak apa-apa, jangan berikan kalau kamu keberatan." Bagaimanapun juga, mengambil kunci itu hanyalah sebuah formalitas. Jika dia ingin masuk, bisakah Lilia menghentikannya? "Oh, ya. Ngomong-ngomong, siapa tujuan dari misi ini?" "Seorang putri dari orang terkaya di kota JC. Wendy Kang," jawab Nidia. "Aku akan memberitahumu detailnya nanti. Kamu pergi saja dulu." Tanpa pikir panjang Damar langsung pergi. "Baiklah, aku pergi dulu." Ketika Damar pergi, Nidia menunjukkan ekspresi khawatir dan bertanya pada Lilia. "Dokter Lilia, apakah menurutmu Zero akan menyetujui rencana kita? Dia baru saja bercerai." Lilia menuangkan segelas anggur merah, melihat keluar jendela dan tidak menggubrisnya. Damar tidak tahu seperti apa acara pesta koktail itu. Dia hanya membantu menemani Clara. Clara telah memberinya sebuah perusahaan dan meminta untuk menemaninya ke pesta koktail. Bukankah kesepakatan ini cukup impas? Damar berdiri lusuh di mulut pintu. Terlihat ada banyak pria tampan dan wanita cantik keluar masuk di sana. Mereka mengenakan gaun mewah, emas, silver, dan mereka memiliki status sosial yang tinggi.
Melihat ekspresi Damar seperti itu, mereka mengira dia hanyalah seorang satpam atau supir. Tidak ada yang akan mengira Damar juga seorang tokoh dalam pesta ini. Clara baru datang jam setengah 10 malam. Dia turun dari mobil mewah edisi terbatas, berjalan di karpet merah, dan langsung menjadi pusat perhatian. Clara mengenakan gaun menawan yang berwarna gradasi putih biru yang memperlihatkan punggung indahnya, terlihat sangat anggun dan juga berkelas. Bibir merah menyala membuat orang terpesona melihatnya. Binar matanya tampak menyimpan pancaran seluruh lautan bintang, yang membuatnya sangat memukau. Dirinya bagai gabungan antara iblis dan malaikat, baik kesucian malaikat, maupun arwah iblis. Tatapan orang-orang itu sebenarnya membuatnya sedikit risih, tapi dia benar-benar terlihat menawan. Semua pria yang hadir di sana seolah terhipnotis oleh kecantikannya. Damar pun sampai menatapnya berulang kali. Jika ingatannya belum pulih, Damar mungkin akan terlihat seperti para lelaki yang melongo dibuatnya. Tapi saat ingatannya pulih, dia tidak terlalu tertarik pada Clara. Dia sama seperti perempuan lainnya. Ketika Clara berjalan menghampiri Damar, dia menghela sedikit napasnya dan berkata dengan lembut, "Maaf, ya, aku terlambat." "Tidak apa-apa, aku juga baru saja sampai," jawabnya singkat. Clara tersenyum dan berputar di hadapan Damar. Dia tersipu malu dan bertanya, "Apakah kamu menyukainya?" Bibir Damar menyeringai, "Sangat bagus," pujian dari Damar tulis. Penampilan hanya sekedar penampilan, tetapi jika dilihat, kulit Clara sangatlah bagus. Clara pun terkekeh dan langsung merangkul lengan Damar. "Terima kasih, jadi aku pantas untukmu. Ayo, kita masuk." Clara merasa sangat senang dengan komentar Damar. Gaun dan riasan wajah yang dipilih dengan cermat, ini semua hanya untuk menangkap hati Damar. Dia dengan pintar untuk mengkombinasikan keduanya, sehingga menghasilkan penampilan yang sempurna. Damar cukup terpesona olehnya. Dia menebak dengan tepat, dibandingkan dengan angin yang segar, Damar jauh lebih dari itu. Mungkin dia belum mengetahuinya, sebenarnya ingatan Damar sudah pulih, jadi Damar tidak lagi terpesona olehnya. Damar memasuki hotel bersama Clara yang menggandeng tangannya. Seketika Damar terasa sedikit canggung karena dia sudah lama tidak bersentuhan dengan seorang wanita. Clara benar-benar pilihan yang bagus. Semua pria lain terlihat patah hati. Bagaimana bisa wanita cantik seperti itu masuk ke pesta dengan bocah tengik itu? Clara pun mengenalkan Damar di acara pesta itu. "Aku menyelenggarakan pesta malam ini dan pesta ini adalah permintaan bosku. Aku mengatur pesta koktail seperti ini sesekali. Tamu pesta yang diundang adalah talenta muda dari kota JC. Tujuannya untuk bertukar dan memperluas relasi, pastinya ada unsur keintimannya juga." Damar mengangguk. Orang-orang itu, Clara meliriknya dan bergumam dalam hati. Dia khawatir Damar akan menyindir orang-orang itu. Damar sama sekali tak tertarik dengan pesta semacam ini. Lagi pula tidak mungkin ada yang mau berbicara dengannya setelah melihat penampilannya. Kemudian, dia merasa lapar. Ada banyak makanan di pesta ini, tapi tidak ada yang memakannya. Semua orang kelihatannya tidak datang untuk makan, tapi Damar juga tidak peduli. Dia langsung bertanya kepada Clara, "Aku boleh makan? Aku belum makan malam sama sekali." Clara tersipu sambil menutup mulutnya dan tersenyum. Menurutnya Damar sangat imut. Clara mengangguk, "Tentu saja boleh. Kamu mau makan apa? Aku akan mengambilkannya untukmu." Seketika mereka menjadi tontonan di pesta itu. Seorang pemuda yang rakus melahap makanannya sampai habis di meja pesta. Bab 11, Buruk Rupa. Dia tidak peduli dengan cara dirinya makan. Mungkin kebanyakan orang tidak menyukainya karena dia makan seperti orang busung lapar. Apalagi dia meminta Clara, perempuan tercantik di pesta, untuk membantunya menyajikan makanan dan menuangkan anggur. Benar-benar keterlaluan. Damar sendiri tidak tahu posisi Clara di kota JC menempati posisi tertinggi. Banyak anak konglomerat yang ingin mengejarnya. Kalau berhasil mengejar kecantikannya yang berkelas, otomatis mereka juga dapat menjalin hubungan dengan Bank Royal. Ini adalah hal yang sangat penting untuk keluarga manapun. Bagaimanapun juga, semua pinjaman Bank Royal bernilai miliaran. Tapi yang mereka lihat sekarang adalah seorang bidadari yang menuangkan anggur dan menyajikan makanan untuk seorang pemuda jelek.
Ini benar-benar membuat mereka tidak bisa menerimanya. Mereka juga mulai berspekulasi tentang identitas Damar. Sebenarnya ada hubungan apa di antara mereka berdua? Ada beberapa orang yang merasa tak percaya, tapi ada juga yang merasa tidak tertarik. Sejak terakhir kali dia dikeluarkan oleh Bank Royal, Dimas selalu ingin menyelamatkan citranya di hadapan Clara, tapi dia selalu tidak bisa mendapatkan kesempatan itu. Dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan undangan supaya bisa hadir dalam pesta di Hotel Rosemary ini, dan akhirnya dia mendapatkan kesempatannya. Dia telah mencari-cari Clara sejak awal dia masuk dan akhirnya melihatnya masuk ke dalam toilet. Sementara dia menunggu dengan gugup, dia malah melihat Damar. Dalam sekejap, kobaran api muncul di dalam dadanya. Bagaimana mungkin sampah ini bisa diterima dengan sangat baik di sini? Dia masih ingat dengan baik kejadian terakhir kali saat di bank itu. Damar menindasnya dan membuatnya muak. Hal yang paling membuat dia emosi adalah dia dikeluarkan dari Bank Royal. Itu semua salah Damar kali ini. Dia benar-benar ingin Damar membayar dengan setimpal. Dimas menepuk pundak Sisi yang berada di sampingnya. Sisi mengenakan pakaian pesta malam yang anggun dan menawan. Di antara tamu wanita yang hadir di pesta itu, penampilannya juga termasuk yang terbaik. Ini adalah pertama kalinya dia menghadiri pesta seperti ini. Dia sangat senang karena dapat merasakan perasaan seperti orang kelas atas yang sebenarnya. Keramahan pria-pria yang sopan padanya membuatnya merasakan kesombongan dan kepuasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, terutama teman Dimas, Zaheri Tan, tuan muda dari keluarga Tan, yang merupakan keluarga kaya raya di kota JC. Kedepannya, dia harus bisa membuat Dimas untuk sering mengajaknya datang. Sisi merasa menyesal. Seharusnya dari awal dia sudah bercerai dengan Damar. Kalau dia menceraikan Damar lebih awal, dia pasti akan menikmati kehidupan orang kelas atas seperti ini. Kebutuhan pokok sehari-hari tidak akan pernah menjadi sesuatu yang harus dia perhitungkan. Ada apa, sayang? Sisi memegang segelas anggur merah di tangannya dan berbalik untuk melihat Dimas. Dimas menunjuk ke Damar, kamu lihat siapa itu? Sisi melihatnya. Tiba-tiba ekspresi wajahnya seketika, Damar, kenapa dia ada di sini? Sampah itu. Zaheri Tan penasaran dengan Damar. Dimas memberitahunya dengan kasar. Zaheri Tan menatap Damar dengan tatapan jijik. Dia hanya seekor semut. Selama ini, Sisi sering memikirkan Damar, dan setiap kali dia memikirkannya, dia merasa tertekan. Karena setelah perceraian, Damar tampak lebih baik darinya. Dia tidak terima, masalah terakhir di bank itu membuatnya menyimpan dendam. Dia bersumpah bahwa lain kali mereka bertemu, harus membuat Damar malu. Dimas sangat puas melihat reaksi Sisi. Sebelumnya dia takut Sisi akan jatuh cinta lama kembali pada Damar, tapi sepertinya tidak lagi. Ayo, kita pergi berkeliling saja. Lihat orang itu, dia makan seperti babi. Aku sangat terkesan. Bagaimana bisa seorang pria rendahan seperti dia datang ke pesta seperti ini? Aku curiga dia menyelinap masuk lagi. Ayo kita permalukan saja. Sisi mengangguk, wajah cantiknya diselimuti aura dingin. Iya, tiket di sini sangat mahal, mana mungkin dia punya uang untuk membelinya. Dia hanyalah seorang pengantar makanan dan penjaga keamanan. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan tiket di sini? Dia pasti menyelinap masuk. Mereka berdua berjalan bersama melewatinya. Damar tidak menyadari keberadaan mereka sama sekali dan masih sibuk makan. Meskipun dia tidak menyukai acara ini, dia akui makanan di sini sangat enak. Sisi melihat cara Damar yang menggila seperti itu, dia merasa sangat muak. Jelas-jelas dia telah bercerai dengan Damar, tapi dia tidak tahu kenapa dia begitu kesal melihatnya. Dia kesal dan sengaja menumpahkan anggur merah pada badan Damar. Punggung Damar terasa dingin. Ketika dia mendongak, ternyata ada Sisi. Sisi berdandan dengan cantik, elegan, seksi dan menawan. Membuat Damar sedikit kehilangan fokusnya, tapi bukan karena kecantikan Sisi. Urusan kecantikan, Clara masih lebih cantik daripada Sisi. Hanya saja dia baru saja melihat bahwa mantan istrinya sekarang berdandan, tetapi hal itu tidak ada hubungannya dengan dia, karena sekarang dia merasa sedikit emosi. Dia masih terlihat sama, tetapi dengan penampilan yang berbeda. Nyatanya Sisi sengaja menumpahkan anggur merah dan membuatnya sangat kesal. Apa yang sedang kamu lakukan? Ujar Damar dingin.
Sisi terpaku saat melihat ekspresi Damar. Dulu, Damar selalu tunduk padanya dan tidak berani berbicara dengannya nada seperti itu. Tapi sekarang, dia sama sekali tidak tunduk dan berani menatapnya langsung. Lalu muncul emosi yang lebih besar. Damar adalah seorang pengantar makanan. Dia ingin uang tapi tidak punya. Dia menginginkan kekuatan tetapi tidak punya. Apa yang bisa dia andalkan? Wajah Sisi terlihat muram. Apa yang aku lakukan? Harusnya aku yang tanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Damar bertanya balik dengan santai. Apakah aku aneh bisa berada di sini? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Aku berjalan masuk ke sini. Kamu, Dimas menahan Sisi dan menatap Damar. Berjalan masuk, mana tiketmu? Coba keluarkan. Tiket masuk, Damar mengerutkan dahinya. Kenapa dia tidak tahu kalau ada tiket? Clara mengatakan dia yang mengadakan acara ini. Tidak masalah apakah ada tiket atau tidak. Damar lalu berkata terus terang, aku tidak punya tiket. Mata Dimas menyorot dengan dingin. Tentu saja, dia sengaja berkata dengan lantang, tidak ada tiket. Bagaimana mungkin kamu bisa masuk tanpa tiket? Rasanya tidak mungkin. Apa mungkin kamu menyelinap masuk? Sejak awal saat Sisi sengaja menumpahkan anggur padanya, mereka telah menarik perhatian banyak orang. Sekarang, hampir seluruh mata para tamu tertuju pada mereka. Semuanya, mari kita lihat, orang ini tidak punya tiket dan menyelinap masuk ke pesta. Lucu sekali, dia hanya menumpang untuk makan dan minum di sini. Seketika para tamu undangan itu pun tertawa. Damar berkata dengan kesal, apa sebenarnya yang ingin kalian lakukan? Dimas mengabaikan Damar dan berkata kepada tamu lain, apakah hadirin tahu celah macam apa yang dibuat orang ini untuk masuk? Semua orang mulai tertarik dan menggelengkan kepalanya. Dimas mencibir, itu karena pria yang bernama Damar ini hanyalah seorang pengantar makanan. Bukankah sangat umum bagi para pengantar makanan bisa masuk ke dalam hotel untuk mengantarkan makanan? Bukankah begitu? Para tamu undangan tertawa terbahak-bahak, ternyata dia adalah seorang pengantar makanan. Siapa di sini yang sedang memesan makanan? Iya, kita harus ke Clara untuk meningkatkan penjagaan. Saya tidak tertarik menghadiri pesta koktail dengan petugas pengirim makanan. Iya, kan, sungguh orang yang sangat miskin. Dimas benar-benar bermulut besar. Tidak hanya itu, pria ini juga merupakan benalu bagi mantan istrinya. Apa kalian berani mempercayainya? Seolah-olah mereka telah menemukan bahasan baru. Mereka memandang Damar dengan heran dan jijik. Sisi mau tidak mau ikut mengejek. Ya, dia adalah manusia yang tidak tahu diri. Dia adalah mantan suamiku dan sudah membohongi pernikahanku. Bab 12, Sakit Hati. Setelah Sisi bicara, suasana di tempat langsung berbeda. Semua orang mulai mengkritik Damar karena perilakunya yang tidak tahu malu. Menipu orang untuk menikah, ternyata memang ada. Ya orang seperti itu, aku baru tahu. Iya, gadis itu sangat cantik. Mungkin dia terlalu polos, jadi dia mempercayai omong kosong orang seperti itu. Seorang pria yang bekerja sebagai pengantar makanan tidak layak mendapat gadis cantik itu. Benar, aku sakit hati saat tahu pria sepertinya bisa memiliki gadis cantik itu sebagai istrinya. Ketika Sisi mendengar kata-kata mereka, dia melambaikan tangannya dengan cepat. Jangan salah paham, walaupun kita sudah menikah, tetapi aku tidak pernah membiarkan dia menyentuhku. Dimas juga bergegas untuk memberikan klarifikasi. Benar, aku bisa bersaksi tentang ini, karena aku pacar Sisi sekarang. Dimas masih sedikit galau tentang masalah ini. Damar belum pernah menyentuh Sisi sebelumnya, dan dia juga belum pernah. Sisi terus mengatakan dia bisa menyentuhnya hanya pada malam pernikahan. Jadi, dia hanya bisa menunggu dan rasanya sangat menjengkelkan. Jika dia mempunyai kebutuhan, biasanya dia akan diam-diam pergi dan menyelesaikannya sendiri. Selama keributan ini, Damar tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menatap kedua orang itu dan merasa sangat kecewa pada Sisi. Memangnya Sisi mempunyai dendam seperti apa? Dia sudah berjanji untuk bercerai dengannya. Tapi Sisi masih ingin mempermalukannya seperti ini. Apa yang dia lakukan sampai membuat Sisi sangat membencinya seperti ini? Sisi memelototi Damar dengan marah. Orang yang sangat menjijikkan ini telah menipuku selama 3 tahun penuh. Dalam 3 tahun ini, dia tinggal di rumahku.
bahkan makanan dan kebutuhan sehari-hari pun juga dibiayakan oleh keluargaku, dasar tidak tahu malu, dan akhirnya, aku bercerai dengannya. Semua orang bersorak, si gadis cantik akhirnya tidak menderita lagi. Orang seperti ini benar-benar tidak tahu malu, kalau zaman dulu, orang seperti dia harus dikurung di kandang dan dilemparkan ke dalam sungai. Aku belum pernah melihat menantu yang sangat tidak tahu malu, ini sudah keterlaluan. Betul, dia benar-benar memalukan para pria, semua orang mengeluh tanpa henti. Mereka meremehkan Damar serendah mungkin seolah-olah kelahiran Damar adalah sebuah kesalahan bagi mereka. Ketika melihat Damar dimarahi oleh semua orang, Sisi merasa sangat senang. Wajah pria itu penuh kesedihan dan tampak sangat malu. Itulah ekspresi yang dia butuhkan, Damar harus meninggalkannya dengan raut muka seperti ini. Setelah tujuannya tercapai, yang akan dia lakukan berikutnya adalah mengusir Damar dari sini. Dimas langsung memanggil penjaga keamanan. Dia menjelaskan situasinya dan meminta mereka untuk mengusir Damar. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan mengenali Damar. Dia temannya Clara, kan? Sepertinya iya. Dia pria yang tadi itu, loh. Dia dibawa masuk oleh Clara, sepertinya dia tidak membutuhkan tiket apapun, ya. Iya, kalau Clara tahu masalah ini, dia pasti akan marah besar. Dimas tidak mendengar obrolan itu, tetapi yang lain mendengarnya. Dimas langsung merasa ketakutan. Sebenarnya, dia sudah menduga hal ini sebelumnya, tetapi dia langsung menyangkal dugaannya, bukan karena apa-apa, dia hanya tidak percaya saja. Dia tidak menyangka, si Damar benar-benar diajak oleh Clara. Dimas menyuruh penjaga keamanan dengan cepat bawa dia pergi dari sini. Kalau Bu Clara kembali dan melihat kekacauan ini, dia pasti akan sangat marah. Apa kalian mampu menanggung konsekuensinya? Penjaga keamanan menuruti Dimas dan hendak mengusir Damar. Tapi terlambat, Clara telah kembali. Melihat kejadian ini, Clara langsung menyalahkan dirinya sendiri. Damar menghadapi hal seperti itu karena kecerobohannya, tapi, dia tidak menyangka masih ada orang yang berani menyinggung Damar setelah melihatnya masuk bersamanya. Begitu dia melihat siapa orang-orang yang menghina Damar, ekspresi wajahnya langsung berubah. Ternyata mereka lagi. Clara berjalan ke arah mereka bertiga dan seketika auranya berubah. Semua orang merasa terkejut dengan perubahan Clara. Dimas pun panik dan hendak memberikan penjelasan. Bu Clara, aku benar-benar tidak tahu kalau dia temanem. Pak, tamparan Clara menghentikan alasan Dimas yang belum selesai. Clara langsung bertanya pada Damar, bagaimana, kamu baik-baik saja? Damar menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Tidak ada rasa sakit yang lebih parah selain sakit hati. Dia sudah kecewa pada Sisi. Clara melirik penjaga keamanan di sebelahnya dan menegur, kalian buta, aku yang mengajaknya masuk ke sini. Kedua penjaga keamanan itu langsung berlutut di lantai dan bersujud. Mereka memohon pengampunan kepada Clara. Clara mengabaikan mereka, dia menatap Dimas dan Sisi. Dia sudah menamparkan Dimas dan pria itu bahkan tidak bisa berdiri tegak. Sisi sedang memegang lengannya dan membantunya berdiri. Clara menatap kedua orang itu dan berkata dengan remeh, kalian berdua lagi, apa pelajaran terakhir kali itu belum cukup? Sisi jelas kurang percaya diri saat menghadapi Clara, tapi ketika melihatnya sangat melindungi Damar seperti ini, rasa cemburu muncul di hatinya. Dia menenangkan dirinya dan membalas, kamu tidak bisa mengancamku, yang aku katakan itu memang benar, Damar memang memperlakukanku dengan buruk. Clara mengerutkan kening. Dia baru saja tiba dan dia tidak begitu tahu tentang masa lalu Damar. Dia tidak mengetahui kebenaran kata-kata Sisi, namun, dia tidak peduli. Yang dia tahu adalah, wanita ini akan menyesali perilakunya terhadap Damar. Clara hendak mengatakan sesuatu, namun Damar langsung angkat bicara. Kamu tidak salah, aku memperlakukanmu dengan buruk, Sisi, coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu percaya dengan omongan kosong ini? Sisi tidak menyangka Damar akan membantahnya. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Dia tidak bisa menyangkalnya. Hati nuraninya merasa bersalah. Damar tidak memperlakukannya dengan buruk dalam pernikahan ini. Saat ini, cahaya di mata Damar sudah menghilang. Dia menatap Sisi dengan dingin. Sejak hari pertama aku menjadi menantu di keluargamu tidak menganggap aku sebagai manusia.
Kalian mencoba segala cara untuk menyiksaku. Ibumu membeli rumah, kamu membeli mobil. Sisi cepat-cepat memotong pembicaraan Damar. Apa hubungannya denganmu? Aku yang bayar uang mukanya. Damar mencibir, ya, kamu membayar uang muka. Tapi kenapa aku harus menanggung pinjaman yang jumlahnya lebih dari 2 miliar, apalagi rumah dan mobil itu adalah atas nama kalian. Sisi terdiam. Damar melanjutkan, dalam 3 tahun terakhir, aku mengantarkan makanan di siang hari dan bekerja sebagai satpam di malam hari. Aku hanya bisa tidur selama 4 hingga 5 jam sehari. Aku hanya bisa mendapat 30 juta sebulan dan uang itu digunakan untuk membayar pinjaman, sedangkan sisanya diberikan kepada ibumu. Aku tinggal di rumahmu dan meminta kalian menanggung semua biayaku. Apa kamu tidak merasa bersalah saat mengatakannya? Selama 3 tahun ini, aku tidak pernah menyentuhmu. Bahkan satu jari pun tidak, haha, aku memang tidak layak. Sisi menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Damar terdengar putus asa, Sisi, karena kita sudah bercerai, kita sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Aku harap kamu tidak akan memperlakukanku seperti ini lagi di masa depan. Setelah Damar selesai berbicara, ruangan itu menjadi sangat sunyi dan tidak ada yang berbicara. Yang lain bahkan bisa mendengar suara tangis wanita. Kasihan sekali Damar. Clara juga terkejut mendengar cerita ini. Dia semakin tidak senang melihat kedua orang ini. Dia meminta penjaga keamanan mengusir mereka secepatnya. Kemudian muncul keributan lain di kerumunan. Seseorang berseru, "Bari datang." Semua orang memberi jalan dengan cepat. Bari berjalan dengan putrinya, Wendy. Dia bertanya sambil tersenyum, "Ada apa? Kenapa ramai sekali?" Semua orang menyambut Bari dengan hormat. Bari tiba-tiba tercengang. Dia gemetar dan berlutut di depan Damar. "Pak Damar, akhirnya saya menemukan Anda. Saya tidak menyangka bisa bertemu Anda di sini. Tuhan baik sekali pada saya," seru Bari penuh semangat. 5 tahun yang lalu, dia dikejar dan hampir dibunuh oleh musuh-musuhnya. Dia berada dalam situasi putus asa saat itu. Ketika dia hampir dibunuh, Damar datang dan menyelamatkannya. Kemudian, pria itu tiba-tiba menghilang, tetapi dia tidak pernah melupakan wajah Damar. Semua orang terkejut lagi. Pria terkaya di kota JC baru saja berlutut di depan umum kepada seorang pria muda yang tidak dikenal. Betapa hebatnya si Damar ini. Untungnya, Dimas dan Sisi telah diusir. Jika mereka melihat adegan ini, mereka pasti akan pingsan. Clara juga menatap Damar dengan heran. Dia sudah tahu identitas Damar tidak sederhana. Damar berkata dengan acuh tak acuh, "Maaf, Pak, sepertinya Bapak salah orang. Namaku Damar dan aku tidak pernah bertemu denganmu sebelumnya." Bari tercengang. Dia langsung mengerti apa yang dimaksud Damar. Damar tidak suka menonjolkan diri dan tidak ingin banyak orang mengetahui identitasnya. Bari menunjukkan keterampilan aktingnya di depan banyak orang. "Oh, maafkan aku, orang yang membantuku bukan bernama Damar, tapi Edward." Orang-orang baru menyadari bahwa ternyata ini hanya sebuah kesalahan. Tapi, Wendy tidak memikirkan hal yang sama seperti yang lain. Dia sangat mengenal sikap ayahnya dan dia tahu ayahnya tidak mungkin salah mengenal orang. Pria bernama Damar ini pasti memiliki rahasia besar. Wendy langsung terpesona oleh Damar. Dia berusaha mendekati Damar selama pesta berlangsung. Tetapi Damar selalu mengabaikannya. Wendy semakin merasa Damar lebih misterius dari sebelumnya dan ingin tahu tentang rahasianya. Zaheri menyaksikan hal ini dari kerumunan. Dia memecahkan cangkir dengan kesal. Seluruh kota JC tahu dia menyukai Wendy. Damar pasti sengaja memprovokasi dia. "Damar, lihat saja nanti." Damar tidak tahu ada seseorang yang sudah menganggapnya sebagai musuh. Dia merasa lelah dan meninggalkan acara itu lebih awal. Bersambung.